Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Prasetyo Rahman dengan NPM 23410202 dari kelas Ilkom 6. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal ada 3. 1. Pengertian. 2. Bentuk komunikasi. 3. Jenis komunikasi. Pengertian. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dan pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan, yaitu komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun komunikasi verbal semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik atau email. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan, seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata atau kalimat. Bentuk komunikasi. Komunikasi tertulis. 1. Produk dari komunikasi tertulis bisa berfungsi sebagai bukti dari apa yang telah terjadi atau apa yang diucapkan. 2. Komunikasi tertulis dapat menjadi catatan permanen untuk digunakan atau dipelajari di masa mendatang. 3. Kemungkinan salah tafsir yang sangat berpotensi terjadi selama proses komunikasi berkurang karena produk komunikasi tertulis berupa tulisan sehingga maksud dan tujuan pesan tercatat secara jelas. Dengan begitu, hasil dari komunikasi tertulis memiliki validitas yang kuat. Bentuk komunikasi atau komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk dari komunikasi verbal yang tidak memakan waktu karena memiliki kemungkinan distorsi yang rendah. Karena disampaikan secara langsung, kebingungan atau ambiguitas yang terjadi selama proses komunikasi bisa dikonfirmasi oleh komunikasi saat itu juga. Komunikasi lisan juga termasuk dalam bentuk komunikasi verbal yang paling sederhana karena tidak membutuhkan media, instrumen, atau alat komunikasi lainnya. Komunikasi lisan tidak menghabiskan banyak biaya atau disebut sebagai jenis komunikasi yang paling murah. Ini disebabkan oleh karakteristik komunikasi lisan yang tidak memakan waktu ataupun membutuhkan alat penghubung, yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering digunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal nonverbal vokal karena untuk menyampaikan informasi tersebut kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Berikutnya, mendengar dan membaca. Dengan mendengarkan kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu juga dengan pembaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi, dan karena itu baik membaca maupun mendengar merupakan bagian dari komunikasi verbal. Kesimpulan, komunikasi verbal adalah alat penting untuk menyampaikan informasi, ide, dan emosi. Keefektifan komunikasi verbal tergantung pada kejelasan pesan, keterbukaan antara pengirim dan penerima, serta kemampuan untuk memberikan dan menerima umpan balik. Meskipun memiliki kelemahan seperti potensi kesalahpahaman dan gangguan lingkungan, komunikasi verbal tetap menjadi metode utama dan efektif dalam banyak aspek kehidupan manusia. Keterampilan komunikasi verbal yang baik dapat ditingkatkan melalui latihan dan kesadaran akan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.